Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wilda Agil Nurikrom dengan NIM 41519010096 Teknik Informatika Universitas Mercubuana. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang negara dan sistem pemerintahan. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi nilai dari tugas besar 1 kewarganegaraan dengan dosen pengampu Nanang Rohyat ST.MT. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan definisi negara, unsur-unsur negara, klasifikasi negara, sifat organisasi dan fungsi negara, sistem pemerintahan negara, dan yang terakhir adalah elemen dan hubungan negara dengan warga negara. Memasuki materi yang pertama, yaitu definisi negara. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu. Organisasi yang memiliki sifat monopoli yang berfungsi mengatur pemerintah rakyat dan juga wilayahnya. Unsur-unsur dari sebuah negara. Terbentuknya negara karena adanya beberapa unsur. Unsur-unsur pembentukan negara meliputi penduduk, wilayah, dan pemerintah. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu. Yang dimaksud dengan semua orang adalah penduduk Indonesia dan negara lain atau asing yang sedang berada di Indonesia untuk wisata, bisnis, dan lain hal sebagainya. Wilayah negara memiliki batas atau teritorial yang jelas atas darat, laut, dan udara di atasnya. Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Letak ini membuat Indonesia berada pada posisi strategis menjadi jalur lalu lintas transportasi dunia. Di wilayah udara, Indonesia pada posisi GSO atau Geostationary Orbit. Posisi ini strategis untuk menempatkan satelit. Posisi silang ini menguntungkan Indonesia karena terletak di wilayah bisnis atau perdagangan dunia. Yang terakhir adalah pemerintah. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih dan mengangkat serta memberhentikan para menteri sebagai pembantunya. Sistem pemerintahan presidensial adalah keseluruhan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan negara. Di sini, presiden adalah kunci dalam pengelolaan kekuasaan menjalankan pemerintahan negara. Ciri-ciri dari pemerintahan presidensial ada 8. Yang pertama, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden. Yang ketiga, presiden tak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Yang kelima,
Menteri tidak boleh merangkap anggota parlemen. Yang keenam, menteri bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketujuh, masa jabatan menteri tergantung pada kepercayaan presiden. Dan yang kedelapan, atau yang terakhir, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selanjutnya, kelebihan dari sistem presidensial dibagi menjadi 4. Yang pertama, kedudukan eksekutif stabil sebab tidak tergantung pada legislatif atau parlemen. Yang kedua, masa jabatan eksekutif jelas, misalnya 4 tahun, 5 tahun, atau bahkan 6 tahun. Yang ketiga, penyusunan program kabinet mudah karena disesuaikan dengan masa jabatannya. Yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi eksekutif, sebab anggota parlemen tidak boleh dirangkap pejabat eksekutif. Kekurangan dari sistem presidensial yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Dan yang ketiga, pembuatan kebijakan publik hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif, tidak tegas dan waktunya lama. Prinsip dari sistem presidensial yang pertama, pemisahan jabatan karena larangan rangkap jabatan antara anggota parlemen dengan menteri atau kabinet. Yang kedua, kontrol dan keseimbangan check and balance, yaitu masing-masing cabang kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol cabang kekuasaan lain. Klasifikasi negara. Terdapat 5 klasifikasi negara. Yang pertama, aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan sesuai dengan pikiran keadilan. Yang kedua, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Yang ketiga, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan. Keempat, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata. Dan terakhir, menurut Plato adalah tirani. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran atau sewenang-wenang dan jauh dari keadilan. Sifat organisasi dan fungsi negara. Sifat negara berbeda dengan organisasi lainnya, yakni memaksa, monopoli, dan totalitas. Secara umum, setiap negara memiliki 4 fungsi utama bagi bangsanya, yaitu hankam, pengaturan ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran, serta keadilan. Sistem pemerintahan negara. Pemerintahan dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam mencapai tujuannya. Pemerintah dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam mencapai tujuan negara. Elemen dan hubungan negara dengan warga negara. Kekuatan suatu negara tergantung pada beberapa elemen, di antaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, kekuatan militer, dan teritorial negara tersebut. Negara wajib melindungi kepentingan keseluruhan rakyat tanpa terkecuali atau membeda-bedakan